Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One pemirsa, di mana saat ini terjadi penggerebekan di sejumlah wilayah dan tadi juga sudah ada penggerebekan untuk perusahaan fintech P2P lending di Cipondoh Tangerang, tapi juga sebelumnya juga ada penggerebekan serupa di Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta, maksud kami Jakarta Pusat, di Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi sempat menjelaskan bahwa penggerebekan ruko yang dijadikan kantor sindikat pinjol ini berawal dari laporan warga. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan juga ada puluhan karyawan yang bekerja di sana. Tangan di atas semua, jangan main handphone. Diam, tidak ada yang main handphone. Atas lagi ada. Diam, tidak ada yang main handphone, tidak ada yang... Ya. Baik, berdasarkan keterangan polisi pemirsa, sejumlah penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian dan di wilayah Cipondoh Tangerang saja sudah ada 7 unit ruko yang digerebek dan isinya ada 13 perusahaan pinjol yang melakukan aksinya dalam satu buah grup besar. Dan ini merupakan instruksi dari pihak Kapolri untuk menertibkan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending atau ya, bahasa populernya adalah pinjol, pinjaman online yang disebut sudah meresahkan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan peminjaman online yang mendapatkan investor dari luar negeri dan menjalankan aksinya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dari keterangan salah satu pegawai yang tadi kami wawancarai sebelumnya, pihak konsumen akan diberikan bunga yang cukup tinggi perharinya, kurang lebih sebesar 0,78% per hari. Tangan di atas semua, jangan main handphone. Diam, tidak ada yang main handphone. Atas lagi ada. Diam, tidak ada yang main handphone, tidak ada yang... Ya. Ya, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus pinjaman online atau pinjol yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Jokowi mengaku banyak memperoleh informasi mengenai penipuan dan juga pidana keuangan dari aktivitas pinjol ilegal tersebut. Presiden Jokowi menyoroti maraknya kasus pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat. Jokowi mengaku banyak memperoleh informasi penipuan dan pidana keuangan dari aktivitas pinjol ilegal. Diakui Jokowi, gelombang digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang. Saat ini bank berbasis digital, asuransi berbasis digital, beragam e-payment serta fintech terus bermunculan. Namun hingga saat ini masih terjadi penipuan dan tindak pidana keuangan digital. Menurut Presiden, masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampaknya tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online. Bahkan tak sedikit dari mereka nekat mengakhiri hidupnya lantaran terintimidasi dan tidak bisa membayar bunga yang terus mencekik. Yang terbaru adalah kasus yang terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah. Seorang ibu nekat bunuh diri akibat terjerat pinjol. Ibu dan malang itu tak sanggup membayar utang pinjol sekaligus tak kuat melawan depresi akibat intimidasi yang diterima. Inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial. Kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Kita akan kembali menyapa rekan kami, ada Anggia Boni bersama dengan pihak kepolisian di sana. Anggia.
Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya di mana siang ini ada satu ruko di kawasan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten yang digerebek oleh pihak kepolisian dan sedikitnya sudah ada 32 orang yang diamankan. Nah, informasinya tidak hanya satu aplikasi pinjol saja yang bekerja di ruko ini, tetapi total ada 13. 3 diantaranya memang resmi terdaftar di OJK, tetapi 10 aplikasi lainnya ini tidak terdaftar alias ilegal. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang lebih langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Yusri kan tadi sudah menyebutkan bahwa ini ada sedikit 13 aplikasi ya Pak. Nah, tapi ini apakah mereka berasal dari satu perusahaan atau seperti apa Pak? Ini memang satu perusahaan, ada tiga aplikasi yang dia kelola. Ya. Hasil pendalaman awal ini bahwa ada 3 aplikasi memang legal. Berizin. Ya, berizin. Legal itu berarti berizin. Ada 10 aplikasi ini yang memang diduga adalah ilegal yang kita temukan di sini. Dari 4 ruko, ada 7 ruko, kemudian 4 lantai, ya, yang dijadikan satu semuanya di bawah naungan PT ITN ya. ITN ini adalah satu PT untuk kolektornya, penagihannya. Karena kan di sini ada 3 sistem. Pertama adalah dia tim analisnya, kemudian ada marketingnya, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor itu penagih. Penagih ada 2 sistem, ada juga melalui langsung face to face, ditagih langsung ke darat, maupun juga ada penagih melalui media online atau telepon yang digunakan untuk menagih setiap para peminjam-peminjam online yang memang ada keterlambatan. Nah, ya. Bisa diluruskan lagi Pak, berarti PT Indo Tekno Nusantara yang tadi kita lihat di lobi itu adalah perusahaan yang menaruhkan jasa untuk penagihan, begitu Pak? Ya, itu adalah vendor untuk penagihan atau kolektor, kita bisa tahu gitu. Ini adalah PT-nya. Ya, tetapi untuk naungan kegiatan ini ada sendiri satu PT yang memang secara legal itu ada 3 aplikasi, tapi yang dia gunakan lagi ada kesampingan ada 10 yang ilegal. Inilah yang kemudian kita ketahui bahwa mereka melakukan penyelenggaraan yang namanya fintech P2P lending ya, atau biasa kita ketahui namanya juga pinjaman online yang banyak sekarang ini sangat marak, meresahkan masyarakat. Bahkan Pak Kapolri sudah menyampaikan kemarin, kita tindak tegas, ini instruksi langsung dari Pak Presiden, bahwa semua kegiatan ilegal tentang pinjol ini harus kita lakukan penindakan. Alhamdulillah, Metro ini sudah 40 dalam bulan ini kita lakukan penindakan secara tegas. Nah, Pak, ini kan tadi sedikitnya 32 orang sudah diamankan ya Pak. Nah, 32 orang ini perannya apa saja sih Pak, job desk-nya? Kita baru mengamankan sekarang, termasuk manajemen perusahaan ini yang akan kita bawa semua, termasuk ada beberapa kru-kru yang memang penting untuk kita lakukan pendalaman di Polda Metro Jaya oleh teman-teman Krimsus Polda Metro Jaya. Nanti akan kami sampaikan. Kami akan sampaikan setelah kita lakukan pendalaman terhadap para pelaku-pelaku termasuk pimpinan manajemen daripada perusahaan yang kita ketahui bahwa hari ini baru kita amankan semuanya. Ini kan ada kegiatan atau aktivitas yang melanggar hukum ya Pak, seperti tadi bentuk penagihan ada ancaman. Nah, mungkin boleh digambarkan sedikit seperti apa Pak? Yang jelas di sini ada pengancaman, ya. Kemudian kata-kata tidak pantas yang dilakukan. Misalnya saya ambil contoh saja, dia menagih melalui kolektornya itu melalui media sosial yang ada. Dia menagih dengan kata-kata tidak pantas, kemudian dia memperlihatkan gambar-gambar pornografi, ya. Ini untuk membuat para peminjam-peminjam online ini stres dengan makin-makin yang dikeluarkan. Itu pertama. Yang kedua, ada juga kolektor yang face to face langsung dia datangi, itu dia gunakan dengan kata-kata kalimat-kalimat yang tidak pantas juga untuk menagih semuanya. Kemudian Pak, sejauh ini informasi yang didapat ini perusahaannya sudah berdiri dari kapan sih Pak? Yang kita ketahui awal sekarang ini adalah 2018, tapi kami akan mendalami lagi apakah kemungkinan memang karena kan baru ini Pak. Kita baru lakukan penggerebekan di sini, kita akan bawa semuanya untuk semua termasuk juga pimpinan-pimpinan perusahaannya sini untuk kita bisa mendalami nanti apakah memang sudah sejak lama atau memang 2018 pengakuan awalnya dia. Terus Pak, ini kan berarti mungkin tindakan selanjutnya akan ditutup ya Pak, perusahaan-perusahaan yang ilegal. Nah, nasib para nasabah yang sudah sempat meminjam, apakah nanti akan dibebaskan dari pinjamannya atau seperti apa Pak? Sementara ini kan kita polis lain dulu, nanti akan kita perkembangannya seperti apa nanti akan kita sampaikan. Ya, ini masih berproses dulu, nanti akan kita jelaskan bagaimana hasil daripada, bagaimana juga kelanjutan daripada nasib nasabah yang lain juga termasuk dalamnya. Ancamannya Pak, pasal-pasal yang dikenakan nanti Pak?
Kami masih baru mengamankan ya, tapi memang ada dugaan sekarang ini, dugaan pengancaman adalah mungkin di pasal Undang-Undang ITE, kemudian juga di perlindungan konsumen, ada juga perdagangan, ada pornografi di sini yang kami temukan, termasuk apakah mungkin ada undang-undang lain nanti akan kita sampaikan pada saat selesai pendalaman. Kemudian Pak, mungkin udah ada keterangan awal dari perusahaan yang dikatakan ilegal lah ya. Ini perputaran dananya hingga sebanyak apa sih Pak? Belum Pak, belum bisa kita ini kan, nanti kita dalami dulu semuanya nanti. Ya, termasuk nasabahnya ada berapa, apa semua nanti akan kita sampaikan. Oke, baik, kita tunggu ya Pak. Terima kasih Pak Yusri atas waktu dan penjelasannya Pak. Itu tadi pemirsa penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, di mana di perusahaan ini PT Indo Tekno Nusantara ini merupakan perusahaan yang menawarkan jasa penagihan bagi perusahaan pinjaman online. Jadi sebagai gambaran, di dalam ruko ini ada 7 unit terdiri dari 4 lantai, cukup besar. Lokasinya dari luar memang tidak terlihat ada plang ataupun logo perusahaan, tetapi dari perusahaan ini sedikitnya ada 13 aplikasi pinjaman online. Jadi tidak hanya satu saja, tetapi total ada 13. Nah, dari 13 ini, 3 diantaranya sebenarnya resmi terdaftar di OJK. Sementara 10 lainnya ini ilegal alias tidak terdaftar. Nah, meski demikian, meskipun ada 3 perusahaan yang terdaftar secara resmi, tetapi tadi pihak kepolisian ketika menggerebek juga menemukan adanya tindakan ataupun aktivitas melanggar hukum, yakni berupa ancaman ketika menagihkan hutang kepada para peminjam di pinjaman online ini. Hingga saat ini kami masih menunggu, pihak kepolisian masih mendalami keterangan dari sedikitnya 32 orang yang diamankan, tetapi dari 32 orang sudah ada tidak hanya karyawan tetapi juga tentunya pimpinan ataupun pihak dari manajemen perusahaan yang bertanggung jawab yang diamankan polisi. Sementara demikian Alfat. Baik, Anggia Boni mengabarkan dari lokasi penggerebekan. Nanti kita akan update lagi. Selepas jeda kita akan jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News TV One.